Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas gimana caranya aku bisa kerja di Jepang. Aku bakalan bahas sedetail-detailnya mengenai program yang aku ikuti, gimana tahapnya bisa sampai bekerja di Jepang. Bagi kalian yang pengen tahu, jangan skip-skip untuk nonton video ini, tonton sampai habis ya. Terima kasih. Nah guys, aku ceritain sedikit mengenai latar belakang aku. Aku adalah bukan mahasiswa, udah tamat kuliah keperawatan di ketiga keperawatan di Poltekkes Kemenkes Denpasar dan sudah bekerja kurang lebih 1 tahun 8 bulan di sebuah klinik swasta yang ada di Bali. Nah, dari mana aku tahu informasi mengenai perawat bekerja di Jepang ini? Dulu di tahun ketiga pas lagi kuliah itu ada sosialisasi dari BP3TKI yang di Denpasar mengenai program G2G EPA Jepang, yaitu program antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia di bidang kesehatan, penyaluran tenaga kesehatan untuk rumah sakit dan juga untuk panti lansia. Setelah dapat informasi dari pihak BNP2TKI itu, aku pergi ke BP3TKI yang ada di Denpasar. Kalau yang ada di daerah itu namanya BP3TKI. Buat kalian yang pengen daftar program G2G EPA ini, kalian bisa datang ke BP3TKI yang ada di daerah kalian. Dan yang nggak pengen repot-repot buat pergi ke BP3TKI, kalian bisa lihat di website BNP2TKI langsung buat persyaratan program nurse ataupun caregiver untuk ke Jepang. Nah, untuk tahap pertama proses seleksi dari BNP2TKI yaitu seleksi administrasi. Ada banyak berkas yang kita perlukan dalam proses seleksi administrasi ini. Buat kalian yang pengen tahu detailnya, nanti kalau banyak requestan, nanti aku bakalan bikinin videonya secara terpisah karena ini bakal dibahas. Kalau ini dibahas semuanya akan jadi panjang banget. Setelah semua dokumen terpenuhi dan kita berhasil lulus di tahap pertama, yaitu tahap seleksi administrasi, kita akan masuk ke tahap kedua, yaitu tes kemampuan keperawatan dan tes psikologi. Nah, setelah kita lulus ujian tes keperawatan, tes psikologi, selanjutnya ada yang namanya tes aptitude tes, Japanese quiz, dan juga interview dengan pihak G-Quells. G-Quells itu adalah pihak dari Jepang. Jadi selama kita mengikuti program ini, ada 2 lembaga yang akan mengikuti jejak kita, yaitu kalau dari Indonesia BNP2TKI, kalau yang dari Jepang namanya G-Quells. Nah, untuk interview dengan pihak Jepang atau pihak G-Quells biasanya diadakan di Jakarta. Waktu aku juga diadakan di Jakarta. Pada saat interview dengan pihak Jepang, biasanya pihak panti, perwakilan dari panti lansia dan juga dari rumah sakit akan datang. Mereka juga akan bawa senior-senior yang udah bekerja di Jepang untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Pada saat itu adalah kesempatan emas buat kita-kita yang mau matching atau ingin bekerja di salah satu panti lansia atau rumah sakit itu untuk menarik perhatian pihak panti lansia dan pihak rumah sakit agar memilih kita di tahap matching. Pada saat proses interview dengan pihak G-Quells atau pihak dari Jepang, biasanya mereka akan mengambil video kita. Jadi bagi panti lansia ataupun rumah sakit yang tidak datang pada proses itu, mereka bisa lihat video kita dan memilih siapa yang mereka sukai. Jadi proses interview dengan pihak Jepang itu adalah proses paling penting buat memikat, menarik perhatian panti lansia dan rumah sakit yang kita tuju guys. Jadi gunakan kemampuan kalian semaksimal mungkin pada saat interview itu. Bagus sekali kalau kalian udah bisa bahasa Jepang dari awal. Jadi mereka tuh gak usah repot-repot, gak usah bingung-bingung bahwa yang mereka kerjakan itu bisa pintar bahasa Jepang, bisa ngomong bahasa Jepang, walaupun setelah
setelah selesai pelatihan atau enggak, karena dia udah tahu dari awal kemampuan kalian, bahasa Jepang kalian seperti apa. Mereka itu sangat mementingkan seberapa semangat kalian, seberapa usaha kalian untuk mengikuti program ini guys. Setelah semua tahap selesai, maksudku tes administrasi, tes keperawatan, tes psikologi, Japanese quiz, dan interview itu selesai, ada tahap namanya MCU, medical check up. Jadi nanti ada medical check up gitu. Setelah medical check up selesai, ada pengumuman secara besar-besaran. Nah, biasanya banyak yang runtuh tuh di medical check up. Untuk tahap setelah medical check up, nanti ada tahap matching. Tahap matching itu adalah tahap kalian untuk memilih tempat kerja yang kalian inginkan, dan panti lansia dan juga rumah sakit akan memilih orang atau calon pekerja yang mereka inginkan. Semua itu dilaksanakan secara online, jadi nggak tatapan muka, saya milih kamu mau kerja di tempat saya, bukan seperti itu. Ini diadakan karena tidak semua panti lansia, tidak semua rumah sakit bisa datang ke Indonesia. Jadi mereka lihat dari hasil interview, video dari hasil interview itu, mereka pilih yang mereka paling senangi, yang mereka merasa seret, dia klik pilih. Terus kita juga gitu, kita lihat dari dokumennya, total gajinya berapa, pantinya atau rumah sakitnya ada di mana. Terus kalau kita udah ngerasa seret, kita juga milih lewat online, jadi nggak ada tatapan muka langsung gitu. Untuk tahap matching, kita diperbolehkan memilih 10 panti lansia bagi kalian yang ingin ikut program care worker, dan juga 10 rumah sakit bagi kalian yang ikut program nurse. Nah, kalau aku dulu ikut program care worker, jadi aku pilih 10 tempat panti lansia yang aku inginkan. Tapi dari ke-10 itu, yang mana tempat yang paling kita inginkan kita bekerja itu diletakkan di nomor 1. Dari pihak panti juga akan memilih seperti itu. Mereka misalnya menginginkan si A, mereka akan taruh si A nomor 1. Nah, proses matching itu diutamakan yang nomor paling atas. Misalnya aku naruh panti A di nomor 1 dan panti A juga naruh aku di nomor 1, otomatis itu bisa matching. Setelah proses matching berhasil, kita udah mulai bisa agak lega guys. Setelah proses matching berhasil, kita akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang di Jakarta selama 6 bulan. Kita masuk asrama dan belajar tiap hari. Kalau nggak salah liburnya itu Sabtu Minggu. Selama pelatihan 6 bulan, kita wajib lulus kemampuan bahasa Jepang selevel N4. Nanti di akhir akan ada ujian dari pihak JIQUEL-nya. Terakhir, sebelum kita berangkat ke Jepang, itu ada medical check up ulang guys. Jadi totalnya medical check up sebelum ke Jepang itu ada 3 kali. Pertama, saat penyerahan dokumen. Kedua, setelah tes Japanese quiz dan interview. Terus yang terakhir, setelah pelatihan 6 bulan di Jakarta. Setelah itu ada MCU ulang. Setelah fit dan semuanya nggak ada masalah, kita bisa berangkat ke Jepang. Setelah berangkat ke Jepang, kita ada pelatihan bahasa Jepang selama 6 bulan lagi di Jepang. Nah, untuk pelatihan 6 bulan di Jepang itu udah kayak surga guys. Kita belajarnya dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur, semua kebutuhan makan setiap harinya disediakan. Asrama juga kayak kamar hotel gitu. Untuk soji atau bersih-bersih juga dilakukan oleh pihak dari asrama. Nah, setelah proses 6 bulan pelatihan di Jepang, kita masuk ke tempat kerja masing-masing. Segitu guys serangkaian proses untuk mengikuti program EPA ini sampai bisa bekerja di Jepang. Jadi ada pelatihan 6 bulan di Jakarta,
pelatihan 6 bulan di Jepang, dan kontrak kerjanya itu di panti lansia 3 tahun. Jadi total waktu yang kita habiskan itu 4 tahun. Guys, segitu dulu video aku kali ini. Mungkin ada banyak kekurangan, banyak hal yang ingin kalian tahu. Mohon komen di kolom komentar. Nanti aku usahakan buat jawab satu persatu. Terima kasih.